Hari ini saya mau mengajarkan beberapa hal yang sangat penting sekali, dan dalam beberapa hari ke depan mungkin saudara akan mendengar pengajaran-pengajaran yang sifatnya berseri. Hari ini saya mau mengajarkan mengenai 4 perusak keharmonisan hubungan. 4 hal yang bisa merusak hubungan Anda. Nah, saya mau mengatakan ini, waspadai 4 hal ini. Karena hidupmu ditentukan oleh hubunganmu. Katakan kepada teman saudara, hidupmu ditentukan oleh hubunganmu. Atau bilang begini, kualitas hidupmu ditentukan oleh kualitas hubunganmu. Kalau hubungan baik, semua ikut jadi baik, saudara. Wajah baik, mulut baik, mata baik, dompet baik. Itu kalau hubungannya baik, ya kan? Kalau hubungan rusak, semua ikut jadi rusak, termasuk wajah, saudara. Seandainya setiap pasangan memahami dan menjaga hubungannya dari 4 hal ini, ada jutaan pernikahan yang bisa diselamatkan. Ada banyak jiwa yang lebih bahagia. Ada banyak orang yang lebih berhasil. Ada orang yang lebih maksimal dalam potensinya, saudara-saudara. Tetapi sayangnya banyak orang yang mengabaikan keempat hal ini. Menurut firman Allah ada 4 hal yang merusak hubungan. Nomor 1 namanya selfishness. Ada yang namanya selfie di sini? Ya. Selfishness. Suka mementingkan diri sendiri. Bahasa Jawanya egois. Nah, saudara-saudara, mari kita akan melihat dalam Yakobus pasal 4 ayat 1, saudara akan menemukan kalimat ini. Dan dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar. Dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Dari mana datangnya pertengkaran? Dari mana datangnya perselisihan? Dari mana datangnya percekcokan? Orang Jawa bilang padu. Semua sumbernya adalah selfishness. Mementingkan diri sendiri. Di mana ada yang mementingkan diri sendiri, di situ pasti ada pertengkaran. Saya lagi membayangkan nih, uang yang 2 triliun ini lagi pusing dia. Karena diributkan oleh banyak orang. Ya kan? Dia sendiri tidak ribut, saudara-saudara. Uang 2 triliun ini mungkin lagi ada di dalam almari besi, kita tidak tahu di mana, tapi dia yang tahu. Dia tahu ada di mana ini uang 2 triliun ini. Semua pada ribut. Ya kan? Kenapa mereka pada meributkan uang 2 triliun padahal bukan uangnya itu? Saudara, karena ada orang-orang yang mungkin punya kepentingan. Di mana ada kepentingan merasuki diri Anda, kepentingan yang menyangkut egoisme, selfishness, mementingkan diri sendiri, itu yang akan menjadi awal pertengkaran. Dengar baik-baik, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Di antara kamu siapa? Di antara suami istri, di antara karyawan, di antara anak-anak, di antara orang tua, di antara aparat negara dan sebagainya. Datangnya dari mana? Kepentingan. Ketika masing-masing punya kepentingan mereka itulah yang membuat mereka bertengkar. Saudara pernah bertengkar? Gara-gara apa? Masing-masing punya kepentingan. Masih ingat pertengkaran saudara? Kapan pertama kali saudara bertengkar? Masih ingat? Pertama kali Anda pernah bertengkar dengan teman, ingat? SD. Masalahnya apa? Permen. Kenapa gara-gara permen bertengkar, saudara?
Jadi saya masih ingat pertama kali bertengkar dengan tetangga dari kampung sebelah gara-gara masalah rumah-rumahan. Ya kan? Kami bikin rumah-rumahan, kemudian masak begitu. Entah kenapa ini gerombolannya Suroso ini malam hari dia merobohkan rumah kami, saudara-saudara. Kepentingannya apa? Apakah mereka karena tidak bisa membangun rumah-rumahan seperti rumah kami? Ya kan? Kami tidak tahu. Tapi yang jelas itu awal dari permusuhan antara kampung utara dengan kampung selatan. Ketika ada kepentingan diri sendiri, ego. Nah, ego itu sumbernya apa? Satu aja. Sumbernya ego satu, saudara-saudara. Saudara tahu huruf ini? I. Kalau dalam bahasa Indonesianya, saya. Kamu tidak tahu siapa saya. Ini yang memiliki adalah saya. Saya ini, kalau sudah kalimatnya saya, dengar baik-baik. Kalau saudara bicara dengan orang, kemudian orang itu yang disebutkan saya adalah, ini aku, saya, aku, me, I. Saudara sudah bisa menangkap. Waspadalah, ini yang masih jomblo-jomblo, kalau mau menikah dengan orang, jangan menikahi orang yang selfish, orang yang suka mementingkan diri sendiri. Orang yang suka mementingkan diri adalah orang yang berfokus pada dirinya sendiri. Pokoknya kepentingannya dulu, pokoknya kemauannya dulu, pokoknya keinginannya dulu dipenuhi. Saudara-saudara, orang ini akan berjuang dengan segala macam cara, yang penting saya. Nah, dalam pernikahan, kalau masing-masing mengandalkan saya, suami menjadi orang yang egosentris, istrinya egois, saudara-saudara, akan ada pertengkaran masalah-masalah yang sepele. Jangan, ini tempat duduk saya, itu remote saya, apalagi ini gelas saya, jangan pakai gelas saya. Ketika saya terus bermain dan saudara tidak bisa memahami orang lain, Anda menuntut orang lain harus mendahulukan Anda, dan Anda tidak mau mendahulukan orang lain atau melayani orang lain, Anda adalah orang yang egois. Waspadai Amsal 28 ayat 25. Orang yang egois biasanya berkawan dengan orang loba. Orang yang loba menimbulkan pertengkaran. Tetapi siapa percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan. Mengapa ada orang yang saya, orang yang saya, pokoknya saya, akhirnya semua untuk saya. Nah, orang ini akan menghalalkan segala macam cara, yang penting saya. Obatnya apa? Filipi 2 ayat 4-5. Obatnya adalah, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Satu-satunya obat untuk menyembuhkan egoisme adalah kebenaran firman, pikirkan orang lain. Lalu belajarnya dari mana? Dari Tuhan Yesus, karena dia demi kepentingan Anda dan saya, dia rela meninggalkan tahtanya di surga, turun ke dalam dunia untuk kepentingan saudara, bahkan mati di kayu salib. Kalau ingin rumah tangga saudara dinormalkan kembali, dipulihkan dari egoisme, masing-masing harus belajar mementingkan orang lain. Nah, saya tidak tahu apakah pernah terjadi kasus seperti ini. Ini ada makanan di atas meja makan untuk 5 orang. Tapi karena saudara laparnya bukan main, dihabisin semuanya. Tidak mikirin orang lain. Ya. Kemudian saudara makan, kemudian saudara pergi. Kemudian yang lain-lain datang meja makan, sudah habis makanannya. Saudara tidak mikirin itu. Mungkin Pak Rudi pernah punya pengalaman itu. Waktu kecil. Kalau makan tidak ingat orang lain.
Kalau dapat apa-apa ndak ingat orang lain. Pokoknya dia, saya. Tolong mulai sekarang belajarlah berkorban, beralih fokus. Bukan saya, tapi juga we, kita. Dalam kebersamaan, dalam hubungan pernikahan, dalam sebuah perusahaan, dalam konteks pelayanan, ketika saya terus bermain, saudara akan menimbulkan pertengkaran di mana-mana. Orang-orang seperti ini yang pokoknya saya, tidak mau disentuh oleh orang lain, tidak mau mikirin orang lain, biasanya tidak bertahan lama dalam hubungan, dimanapun juga. Waspadalah. Amin. Galatia 6 ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Egoisme, selfishness, mementingkan diri sendiri adalah kedagingan. Bertobat. Amin. Jujur, ada yang masih terlalu selfish, mementingkan diri sendiri. Saya, pokoknya semua fokusnya harus saya yang dihormati, saya dan sebagainya. Nanti berkembang menjadi perusak yang kedua, orang yang saya, dia akan terkena atau terjangkiti virus kedua, namanya kesombongan, keangkuhan. Jadi perusak kedua adalah kesombongan. Di mana ada kesombongan, di sana akan ada keretakan. Di mana ada kesombongan, di sana ada pertengkaran. Di mana ada kesombongan, di sana akan ada perselisihan. Waspada. Apa kata Amsal pasal yang ke-13 ayat 10-11? Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran. Tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Itu lanjutannya. Tetapi yang penting adalah yang tadi. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran. Tolong diucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Amin. Jadi kalau Anda kok bertengkar, jangan cepat-cepat menyalahkan iblis. Iya kan? Jangan sampai, wah rumah tangga saya ini sering bertengkar Pak. Ini kelihatannya gara-gara tetangga depan rumah itu. Apa hubungannya dengan tetangga depan rumah? Kemungkinan dia kirim santet kepada saya. Pertengkaran seringkali disebabkan oleh keangkuhan, pride, sombong. Saudara tahu sombong bahasa Inggrisnya? Swell head. Tahu swell head? Kepala bengkak. Tahu kepala bengkak? Ya kan? Karena semua lewat kepalanya. Siapa yang paling hebat di dalam kantor ini? Dia pikir, saya. Siapa yang paling cantik di dalam kantor ini? Dia pikir, saya. Setiap kali dia minta restu pikirannya, saya, bengkak dia. Ya kan? Siapa yang paling kaya di dalam rumah ini? Saya. Siapa yang paling suci dalam rumah ini? Saya. Kan? Setiap kali saudara bilang, saya, bengkak. Akhirnya swell head. Saudara pasti akan jungkir balik. Ya kan? Terlalu berat. Ya kan? Semua direstui oleh kepala saudara. Amin. Waspadai. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 6690300525. Sekali lagi, 6690300525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.